Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya, Bu? Baik, Ya, sehat. sehat. Ya, eh, yang nyamannya, yang eh, akrabnya, Ibu saya panggil Ibu Dewi atau langsung atau ada panggilan yang lain, Bu? Biasanya kalau di sini saya dipanggil Ibu Dewi. Oke, oke, siap-siap. Nah, eh, Bu, untuk coaching kita kali ini, Bu, itu 15 menit waktunya. 15 menit waktunya. Nah, langkah awalnya, Bu, apa topik coaching kita? Apa permasalahan Ibu? Topik permasalahannya, coachingnya. Eh, be- eh, Topiknya bagusnya permasalahan yang sering saya hadapi. Saya sebagai kepala sekolah dan Iya, iya, yang berinteraksi dengan eh, sebagai tupoksi saya sebagai kepala iya, sekolah dan iya, memanage teman-teman, memanage anggota di sekolah saya karena di sekolah saya ada 150 murid, 168 kemarin, 168 siswa, rondelnya ada 8, ada kelompok bermain, nah gurunya ada 9 orang. hmm, Yang jelas di dalam memanajerial orang-orang yang ada di lingkungan iya, kita di mana tempat kita bekerja, setiap guru itu beda tipe, beda-beda orang, beda-beda. Jadi cara pendekatannya pun beda-beda. Nah, yang menjadi permasalahan saya, iya, iya, iya. ketika saya tidak menemukan titik temu antara satu guru dengan guru yang lainnya dalam hubungan interaksi sebagai manusia sosial karena namanya setiap manusia itu kan punya kekurangan-kekurangan, punya kelebihan-kelebihan. Hmm, Contoh kecilnya misalnya ketika saya harus menginstruksikan bahwa semua guru besok harus menghadiri rapat di sekolah. oke, oke, Bu. Oh, Saya nah, tangkap permasalahannya, Bu. Intinya bagaimana istilahnya sinergiknya antara ya, pimpinan dalam hal ini Ibu Dewi sebagai kepala sekolah yang ya, mengalami beberapa kendala dengan guru-gurunya, bagaimana dalam penyampaian dalam memberikan istilahnya arahan-arahan yang akan dilakukan di sekolah. Nah, dalam dalam kendala ini, Bu, apa saja yang ingin Ibu hasilkan dari pembicaraan kita di akhir pembicaraan kita nanti ini, Bu? Apa yang Ibu harapkan? eh, saya ingin ada sedikit solusi, ada Ya, solusi eh, bahwa eh, langkah-langkah saya untuk merangkum mereka ya, secara keseluruhan ya. supaya bisa terjalin interaksi hubungan kerjasama antara satu guru dengan guru yang lainnya. No, iya, iya, Itu yang saya harapkan. iya, iya. Nah, Bu Dewi, Bu KS, di dalam harapan-harapan Ibu itu supaya ada interaksi atau apa sih yang terjadi di sekolah Ibu? Apa situasi apa yang sedang berlangsung di sekolahnya Ibu? Seperti apa saja? Eh, Pertama itu tadi yang saya katakan bahwa karakter guru-guru ini beda-beda. Hmm, Ada ya, guru senior, senior ada yang usia itu kan kembali ke identifikasi lagi. Ada yang usia 40 lebih, 50, ada yang sudah 50 tahun. iya, iya. Ada jadi ada yang umur 30, ada yang baru 20 lebih. Ini mereka beda-beda, beda-beda Hmm, tipe. Maksudnya begini, ketika kita ada satu permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, iya, iya. eh, kadang komunikasinya ini tidak satu arah, Oh, tidak miskomunikasi kira-kira ya. begitu atau dalam Kayaknya penyampaiannya begitu. di Ya. situ permasalahannya Iya, iya, miskomunikasi, iya, iya, iya. miskomunikasi ini. Nah, Hmm. itu mungkin yang ingin saya bagaimana supaya ini bisa Oh, begitu ya, iya, iya. ya Nah, tidak terjadi di miskomunikasi. dalam istilahnya kendala-kendala miskomunikasi di dalam Ibu KS memberikan arahan-arahan dalam menuju kegiatan proses belajar di sekolah Ibu itu eh, bagaimana istilahnya eh, hubungan di luar dari sekolah, misalnya ada teman guru atau bawahan Ibu yang berdekatan rumah atau masih ada hubungan keluarga, bagaimana selama ini hubungannya, Bu? Di luar dari jam sekolah ini. Oh iya, sepertinya ini barangkali yang menjadi kendala karena kurangnya Hmm. interaksi di antara mereka. Iya, 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 iya. Iya.
Kemudian yang senior ini kadang merasa bahwa karena mereka senior, karena mereka senior mereka lebih Iya, ini, iya. sehingga yang junior, yang guru-guru baru kadang dianggap apa sih, biarlah yang guru baru saja, yang guru baru, yang Oh, yang senior udahlah sudah bukan zamannya. Padahal yang saya iya, inginkan semuanya iya. bekerja bersama-sama. Yang Iya, iya. senior menerima pendapat yang junior, Iya, yang iya. junior menghargai yang senior. Hmm. Ada beberapa sih kendala sebenarnya, termasuk masalah perangkat. Ada guru yang 2 orang itu Iya, iya. tidak menggunakan HP Android, Hmm. jadi Hmm. itu mungkin salah satunya juga, sehingga jadi kadang kalau share di grup di WA dia tidak masuk, sehingga informasi tidak sampai ke dia. Jadi kadang itu Iya, yang iya. menyebabkan. Kemudian, nah itulah karena latar belakang pendidikan juga, iya, latar Oh, belakang iya. pendidikan. Karena kan sekarang saya visi misinya tidak mau lagi merekrut guru yang bukan latar belakang dari S1 PAUD, yang bukan dari S1 memang TK. Kalau yang kemarin awal-awal kan kita kekurangan di situ, sehingga yang merasa tersaing atau merasa apa sih ini, yang guru-guru ada 2 ini yang masih Oh, bekerja sama. ada kompetensi yang terjadi, Bu, di Iya, dalam ada di situ. sekolah Ibu. Ada kompetensi Seperti pola begitu. itu. Sehingga terkadang dia seolah-olah tiba masa tiba akal, mau Iya. datang mau tidak. Itu yang saya tidak inginkan. Saya ingin semua tetap semangat. Iya, iya. Ibu KS dalam menjalankan disiplin dan aturan-aturan sekolah, yang mana ada beberapa kendala-kendala seperti senioritas, usia yang menjadi istilahnya pertimbangan dalam Ibu mengeluarkan kebijakan. Lalu proses selama ini itu di sekolah dengan adanya hambatan-hambatan seperti tadi, bagaimana Ibu menyikapinya? Dengan solusi apa yang Ibu berikan? Saya selalu berusaha mengupayakan, makanya ada peraturan yang saya terapkan setiap 1 minggu di akhir pekan, pada hari Sabtu kita semua ketemu. Nah, itu yang saya terapkan. Pada hari saat pertemuan itu saya ingin tahu masing-masing guru permasalahannya apa. Masing-masing guru permasalahannya apa, saya harus gali dari mereka. Ini apa, kenapa, apa masalah, apa kendala, baik itu secara administrasi di kelas, baik itu ke siswa, baik itu ke orang tua murid, baik itu ke sesama temannya, sesama guru, apa sih yang ini. Jadi kadang kan ada juga satu orang guru itu melapor terus. Iya. Ada yang begitu, ingin tahu semua urusan temannya. Nah, kembali lagi mungkin ke diri saya sebagai seorang pemimpin, bagaimana saya harus merangkum semua keluhan-keluhan itu, kemudian saya pilah-pilah mana yang harus saya eksplor, mana yang bukan, karena tidak mungkin juga, tidak bagus juga sebagai seorang pemimpin semua harus dibuka. Nah, betul. Tips saya selama ini, ketika ada permasalahan seperti itu, satu-satu saya panggil dulu. Kata sudah seperti coach, seperti kita lakukan seperti ini. Saya mendeteksi dulu satu orang guru. Memetakan masalah-masalah. Kemudian saya petakan masalahnya, kemudian saya hubungkan dengan guru yang ini, ini. Kemudian ini yang tidak boleh saya sampaikan ke ini. Saya harus tetap bersikap bijaksana, adil. Ada yang berupa rahasia tidak boleh saya ungkap, harus saya simpan. Yang artinya berupa hal-hal yang harus saya ungkap untuk diselesaikan secara bersama-sama, dicarikan solusinya, itu saya ungkap. Iya, disampaikan secara demokratis dalam rapat atau dalam pertemuan. Sebagai pimpinan mungkin Ibu akan lebih bijaksana dalam menyikapi itu. Terus bagaimana Bu istilahnya proses pembelajaran itu, bagaimana istilahnya tanggapan orang tua siswa maupun prestasi yang ada selama ini yang sudah diraih oleh peserta didik Ibu yang berapa, 166 siswa itu? Ya, dengan adanya bendungan-bendungan itu ya. Alhamdulillah untuk TK Negeri 02 Kastarip, khususnya di Bombana, Kabupaten Bombana, se-Kabupaten Bombana, kebetulan sekolah ini yang favorit. Kemarin kita akreditasi A. Hebat ya. Gurunya itu tinggal 2 yang belum sarjana. Saya selalu mengupayakan bagaimana mereka bisa kuliah dengan baik. 1 orang sementara proses kuliah. Kemudian
prestasi-prestasi yang diraih. Sempat pernah kami mewakili tingkat provinsi, Ya. tingkat kabupaten, beberapa event-event. Ya, ya. Nah, setiap kegiatan, kemudian saya sendiri sudah malang melintang ke Bandung, ke Jakarta. Iya. Ikut Jadi kegiatan. Ya. begitu banyak Bu prestasi yang diraih sekolahnya. Berarti hambatan-hambatan tadi itu istilahnya ada beberapa opsi-opsi, adanya kendala dengan batasan-batasan usia antar guru, adanya istilahnya kebijakan atau instruksi yang diberikan oleh oleh ibu sendiri, tetapi diselesaikan dalam rapat. Nah, ini kan Bu, kita akan sudah di penghujung di penghujung coaching ini Bu ya. Nah, dari beberapa solusi-solusi Ibu saja yang Ibu jelaskan tadi itu, yang mana saja yang menurut Ibu yang terbaik untuk dilaksanakan ke depannya Bu? Akan selalu bersinergi antara guru dan kepala sekolahnya Bu. Poin 1, kerjasama. Oh iya, iya. Ya, kerjasama. Sehebat apapun kepala sekolah, kalau tidak ada dukungan dari guru-gurunya, wakil-wakilnya, tidak akan sukses. Karena kita manusia hidup itu sebagai makhluk sosial, tidak akan bisa berjalan sendiri. Semua harus terdukung. Dan kemudian yang kedua, harus terintegrasi dengan semua. Yang mana yang saya maksud, dengan komite, dengan masyarakat lingkungan sekitar sekolah, dengan pemerintah, itu. Ya. Dan yang ketiga, tetap selalu rendah diri. Seorang pemimpin harus, karena boleh dikata sebenarnya kalau pemimpin kepala sekolah pesuruhnya guru sebenarnya, tetapi dalam tanda kutip positif. Iya. Nah, keberhasilan ini Bu, dan kendala-kendala yang ada di lingkungan sekolahnya Ibu itu merupakan fenomena yang terselesaikan dengan adanya prestasi-prestasi yang sudah muncul begitu. Lalu ada mungkin ide-ide baru dari Ibu untuk lebih menggiat-giatkan lagi bagaimana situasi sekolah untuk lebih berkembang, utamanya prestasi siswa atau muridnya Ibu, ide-ide baru ini? Khususnya untuk saat ini, karena kan selama masa pandemi COVID, diupayakan semua guru harus mampu teknologi. Kita sekarang sudah berada di zaman teknologi, IT. di zaman IT ya. Nah, kita dituntut untuk itu harus bisa. Kemarin saya berpikir, untuk apa sih saya banyak belajar ini? Ternyata semakin ke sini kita dituntut harus bisa, karena sekarang harus benar-benar era digital. Jadi siapapun guru, kita semua ini harus selalu jeli melihat perkembangan. Dari satu zaman ke zaman yang berikutnya. Kalau kemarin kan milenial, sekarang digital. Berarti kita juga harus bertransformasi di era digital. Mengasah teman-teman gurunya untuk lebih berkompeten di dunia lebih berkompetensi. Jadi saya selalu libatkan mereka pelatihan-pelatihan. Coba handphonenya jangan dipakai selfie aja, benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Oke Bu, mungkin waktu kita Bu sudah habis. Waktu yang kita gunakan sudah 15 menit. Mungkin itu ada beberapa kendala-kendala, utamanya istilahnya mensinergikan guru-guru Ibu dengan bagaimana istilahnya tentang bagaimana cara mengembangkan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk menunjang prestasi siswanya melalui potensi-potensi yang ada. Demikian Bu, mungkin sudah ini akhir dari penghujung coaching kita. Semangat terus Bu, selalu optimis dengan apa yang diraih selama ini sekolahnya. Demikian Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hentikan duluan.